Apa tuh? Polisinya ngejar apa? What? Wah. Kok bisa kelihatan ya? Lama banget. Ada apa lagi nih? Wah, kena lagi. Gila. Halo guys, balik lagi sama gue di sini di tempat yang sama. Waktu tiket gue hilang, tapi sekarang tiket gue nggak hilang kok. Tenang aja, gue udah lebih berhati-hati. Oke, kita jalan. Oh iya. Careful to the road. Ini stand nggak apa? Salah ya? Oh ini. Oke, kita jalan. Sampai lupa gue anjir nyerahin STNK. Ya. Wup. Ya, ada yang berbeda, kelihatan ada yang beda. Ya. Gua baru ganti stang. Stangnya jadi lebih lebih panjang. Terus gue ganti spion. Ya, gue baru ganti spion juga karena ya seperti yang kalian tahu juga, spion motor gue ini standar banget, bulat doang gitu. Terlalu standar menurut gue, bulat. Tapi bagus sih kelihatan. Tapi untuk model nggak terlalu bagus karena modelnya standar banget. Terus gue tambahin ini phone holder. Ini yang waterproof, baru aja gue beli. Lumayan sih, jadi tadinya gue ada cuman yang modelnya biasa, jadi ya udah nggak gue pakai lagi. Sekarang gue ganti yang ini waterproof. Terus glove gue juga baru. Glove baru ini dari TDR, modelnya RGF. Gue beli di Imos kemarin. Jadi ya banyak perubahan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi keren juga. Walaupun motor-motor biasa gitu, maksudnya motor cc standar 150. Ini mau kemana mobil? Ada banyak polisi di sini. Ada apa? Up. Wow, banyak banget polisinya. Apa ada yang mau dikawal? Wow, ada lagi di depan Trisakti. Ada apa ini? Wih. Seperti biasa di sini macet. Sebenarnya kalau gue pakai phone holder ini ya bisa aja dibilang kayak Gojek sih ya. Tapi ya baik lagi untuk keperluan. Kayak Gojek kan butuh mungkin kan buat dia pakai maps gitu kan, nggak tahu jalan misalkan dia pakai map. Jadi daripada dipegangin atau apa ya pakai inilah, betul. Ya kalau gue sih
biar ini aja. Kebetulan Bison juga nggak ada jamnya ya, speedometernya nggak ada jamnya. Jadi ya kalau misalkan gue mau lihat jam gampang, itu nggak perlu kesini. Jadi di HP itu. Terus gue beli yang waterproof, soalnya kemarin yang punya gue udah ada kan, tapi yang biasa itu cuman buat natakin HP doang, standar banget. Sekarang lumayan lah, jadi kalau hujan insya Allah bisa terlindungi. HP-nya bisa terlindungi. What the fuck. Terus ini glove gua, kenapa gue beli yang kayak gini ya? Selain modelnya keren, juga kayaknya emang lebih safety sih dari glove gue yang sebelumnya. Gue pakai Respiro sebelumnya. Nih, nggak terlalu goyang sih, bagus kok. Merah. Wah, apa tuh? Polisinya ngejar apa? Wah. Kok bisa kelihatan ya? Kenapa sih? Kenapa sih tuh? Polisinya dari tengah situ bisa kelihatan ke sana. Wah, gila. Emang udah mulai razia ya? Setahu gue tanggal 16. Sekarang masih tanggal berapa? 10 apa 11? 11 kan? Tanggal 11 atau 12 tahu deh. Pokoknya belum jadwal razia, tapi kok udah banyak polisi gitu. Apa ini? Oh, di tol. Lama banget. Nggak kayak Gojek banget sih ya. Nggak apa-apa pas, karena stang gue di tengah. Tuh udah siap ngejar polisinya. Lama banget. Tapi walaupun kecil kayak gini juga nggak geter, dia bagus spionnya. Belakangnya gini tuh. Bagus ini sarung tangannya, terus adem, enak banget. Adem dia. Buat nonjok orang juga enak nih. Lama banget. Ada apa lagi nih? Wah, kena lagi. Gila. Bisa ngelihat aja gitu. Kesalahannya apa sih ya? Wah, udah rame banget coy. Tadi gue jalan jam berapa ya? Jam 8 gue jalan, masih sepi, enak. Soalnya udah rame banget. Jam 10-an sekarang. Stang kayak gini enak loh. Biasanya kan gue pegel ya kalau boncengan atau sendiri. Di sini stangnya waktu itu ya rada ke belakang deh. Sekarang ini enggak, karena lurus banget. Enak banget. Oke, hijau. Anjir, merah. Tuh enggak nyengat banget mataharinya. Ya lumayan lah, bagus. Kebetulan juga sama gedenya sama HP gua. Ini bukan bolong ya,
Ini buat di jempol. Ini gue juga pakai high beam karena lampu gue masih mati, jadi gue pakai aja. Cuman nggak ke atas kok, jadi palanya udah gue, jadi pala bison kan ada kayak kunci L di situ, bisa dinaik turunin. Udah gue turunin banget, jadi nggak nyenter ke mata kok. Tenang aja. Gue suka banget spion ini. Jadi kayak gagah gitu. Tulan sekarang gue merah semua. Sepatu gue merah, glove merah. Ya, enak. Ngaca dulu dong. Kelihatan nggak ya? Wow, geblek, tolong itu. Nih bapak ini kayaknya ini banget nih, apa ya, aktif dia. Semua diajak ngobrol. Ini enak banget, lancar. Wow, apalagi nih, banyak banget polisi, banyak bis juga. Oh, ngawal kali ya. Banyak banget tuh, banyak polisi, banyak bis. Bisa apa aja nih? Ada apa tuh? Banyak polisi. Shit. Zaman-zaman gue SMA, gue sering ke Monas setiap Jumat rutin. Karena gue Sabtu libur, SMA gue libur Sabtu. Jadi setiap malam, Jumat malam, gue dijemput temen gue. Biasa manjat-manjat kamar. Turun dari atas rumah lantai 2. Udah sempat gue nyebur got segala macem. Ya turun ke bawah, jam 11 malam dijemput. Jalan, jam 3 pulang. Dulu gue ke Monas itu kadang bawa motor, kadang sama temen gue. Dan gue nggak pakai ini. Gue zaman SMA ke Monas itu pakai Vespa, pakai CB. Jadi gue ikut mereng-mereng. Gue, teman-teman gue juga banyak, rata-rata pakai Matic. Tapi gue waktu itu pakai Vespa Super 150 tahun 79. Sama CB nya sih sebenarnya GL sih, modifan, tapi ya bentuknya CB Gelatik. Ya gue ngerebah aja ikut teman-teman gue. Jadi itu motor-motor gue dulu tuh motor-motor tua. Gue suka juga motor tua. Pakai Vespa dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1. Kemudian ada kecelakaan. Sini tangan gue kelihatan tulangnya, dan kejadiannya di Kotwis Cibubur. Terus karena dulu dia minta tebusan, padahal salah juga dia loh. Cuman ya gue waktu masih SMA kelas 1 belum ada SIM, salah juga gue. Jadi kata bokap gue, ya udah taruh sana Vespanya buat jaminan, tapi nggak diambil lagi sama bokap gue. Udah bagus padahal loh Vespanya. Terus udah vakum, gue naik motor dijemput teman gue terus kalau ke sekolah. Kelas 2 gue beli kelas 1 akhir gue dibeliin CB. Ya udah tuh buat ke Monas dari udah, wah rebah-rebahan, nidaun asik. Keren dah. Dulu Vespa gue tuh ke kiri, wah gue nidaun naik Vespa, gila. Tapi ke kanan nggak bisa karena mesinnya di kanan. Kalau miring ke kanan dikit udah stresek, udah kena mesinnya ke aspal. Terus gue naik CB, dulu rutin gue, zaman SMA tuh gue rutin dulu jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Pulang dari sana jam 3, jadi nyampe sini ya jam setengah 4 setiap Jumat. Tapi sekarang ya udahlah, udah vakum gua, udah capek sama tugas kuliah lah. Oh iya, terus dari CB beberapa tahun tuh, nggak sampai ya setahun lah, kurang lebih gue setahun pakai. Kan modelnya Gelatik standar gitu kan, tapi mesinnya udah 150. Terus akhirnya kata bokap gue mau dijadiin ya ala-ala anak CB lah, dijadiin kayak apa namanya, chopper apa. Terus akhirnya bokap gue beliin gue ini Bison, dan CB nya pengen ditaruh bengkel, tapi
nggak jadi akhirnya karena bokap gua sakit. Jadi belum sempat ngotak-atik tuh motor. Akhirnya dipindah tangan kom gua. Ya udah. Yang itu 3 motor yang gue milikin, yang pure buat gue, tapi gara-gara ya udah kurang dipercaya gitu, gara-gara dulu banyak kasus gue. Ini juga pernah tabrakan dulu waktu baru-baru, tabrakan yang gak tanggung-tanggung padahal dekat rumah loh. Padahal SMA gue itu dekat rumah. Ya biasa anak-anak SMA labil kan. Pas gue lihat ke depan, lagi meleng, lihat ke depan, tiba-tiba ada mobil berhenti di kiri. Ya di rumahnya dia juga sih berhentinya, cuman rumahnya dia tuh jalan raya. Terus gue udah ngindarin sedikit dari pantat mobil, gue udah ngindarin sedikit, taunya dia buka pintu, jeger ya. Dia bahu gue gede banget di sini, bengkak. Ya akhirnya ini sempat disita juga, maksudnya disita dalam arti jaminan harus ganti ya, nggak lama dari itu. Karena ini masih baru banget, nggak mungkin lah bokap gua masa ninggalin gitu, ninggalin ya udah kayak Vespa gitu ditinggalin, nggak. Jadi bokap gua akhirnya ganti juga. Tapi dalam arti karena dia juga salah, gua salah. Karena ini yang gua tabrak ini naik ini itu yang punya mobil. Yang punya mobil dan yang punya rumah, ya jadi bisa lah diajak kompromi. Nah kalau waktu yang gua nabrak naik Vespa nabrak mobil, nah itu yang punya mobil itu supir, yang punya mobil, yang bawa mobilnya itu supir. Terus kejadiannya di dekat rumah majikannya, jadi mau nggak mau gua kalah di situ. Padahal di situ jadi gini kejadiannya nih, gue ceritain. Gua riding sama teman-teman gua, terus ada satu teman gue yang nggak tahu jalan, dia berdua bonceng teman gue yang patah kakinya, udah lama patahnya, cuman dia mau ikut riding, tapi masih di gips. Terus gue kan nggak kasihan kan, gue nungguin dia sambil nengok belakang. Habis nengok belakang, lihat ke depan ya, nabrak jeger. Nah itu yang punya yang bawa mobilnya itu supirnya kan. Pertama kan gue sendiri tuh, teman-teman gue udah pada di depan. Ya udah akhirnya temen gue lewat tuh yang gue tungguin. Gue langsung bilang, woi panggil yang depan. Ya udah akhirnya dipanggilin. Wah gue diiniin tuh, gue dikata-katain sama supirnya tuh. Wah gimana padahal dia salah loh. Nih ada tanda dilarang parkir loh, parkir dan stop apa parkir gitu, ada tanda ini. Dia parkir, dia di bawah pas ininya loh, pas di bawah ininya kan. Ya gue dimarah-marahin, ya gue diem aja karena gue lihat wah udah ada darah netes. Nih jari tengah gue yang ini kelihatan tulangnya kan, gara-gara kegencet kopling yang nabrak bagian kiri Vespa gua. Terus akhirnya teman-teman gua datang, ada kali ya 10 motoran lah datang. Supirnya takut. Nah supirnya manggil satpam. Nah karena majikannya orang situ, jadi ya mau nggak mau dia ngebela satpamnya kan, ngebela supirnya, jadi kan parah kan. Ya udah gua ngalah aja. Kacau juga tuh. Merah juga goblok. Ya udah, jadi diikhlasin aja Vespa gue. Bagus loh Vespa gue itu. Udah pegangan gue banget deh dari kelas 2 SMP. Dari masih busuk sampai bagus banget. Wah merah. Sering banget gue dulu kecelakaan, gila. Si labil. Ya sekarang alhamdulillah udah enggak, cuman terakhir yang itu doang, yang gue bilang nabrak pintu. Ini habis semuanya kiri ini. Ini patah, ini lepas, ini bengkok. Oke. Banyak kok kecelakaan. Di Monas jatuh pakai motor temen gua lagi di U-turn depan ini. Depan apa, istana ya? Ya sebelum pakai treknya, pas di U-turn itu jatuh. Ya banyak lah. Dulu gua sering, di Monas udah jatuh berapa kali sih gua.
sampai dagu gua habis. Tapi sekarang udah nggak kelihatan bekasnya. Sampai dagu gua tuh habis karena gua pakai half face. Terus teman gue ini yang bawa ini gendut, jadi gua tiba-tiba sama dia, bro. Lucu dah. Dari Monas sepi sampai Monas rame itu ada waktu itu gua. Dari cuman belajar cornering sampai main speed sampai moge-moge dateng, ya gue pernah lihat. Ya ini motornya. Waktu itu ini patah, ini udah gak ada bautnya sebenarnya. Diakalin. Terus ini patah. Tuh patah. Ini bengkok di sini. Terus knalpotnya udah hancur. Ya segitu doang juga hancur. Jadi habis jatuh dari kiri ke kanan. Ya udah guys, gitu dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen aja. Kalau misalkan suka, di like, di share. Jangan lupa subscribe buat dapetin video gue selanjutnya. Dadah.